Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu rekan ASN semuanya? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu semangat dalam menjalankan seluruh aktivitas kita semuanya. Bapak Ibu yang budiman semuanya, kali ini Bapak Ibu akan bersama saya, Yudi Pradityo, Budaya Suara Ahli Madya, BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing and caring terkait dengan mata pelatihan, jalur, dan jenis pengembangan kompetensi ASN. Dalam mata pelatihan ini, Bapak Ibu semuanya nantinya diharapkan dapat memahami dan menetapkan bentuk, jalur, dan jenis pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu akan lakukan. Baik Bapak Ibu semuanya, berbicara mengenai bentuk Bangkom terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah pendidikan, dan yang kedua adalah pelatihan, atau yang dewasa ini lebih dikenal dengan namanya pembelajaran. Pendidikan merupakan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pendidikan dilakukan melalui jalur tugas belajar. Sedangkan pembelajaran adalah proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi individu ataupun kelompok dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan tertentu. Dan biasanya pelatihan atau pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan spesifik yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, serta mengurangi kesenjangan keterampilan, ataupun untuk mempersiapkan individu untuk peran baru dalam suatu organisasi tersebut. Proses pelatihan ataupun pembelajaran yang dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur klasikal dan non-klasikal. Jalur pelatihan klasikal yaitu pelatihan ataupun pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Adapun jenis jalur pengembangan kompetensi klasikal antara lain yang pertama adalah pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar, konferensi, sarsehan, workshop ataupun lokakarya, serta kursus penataran dan bimbingan teknis serta sosialisasi. Jenis jalur pengembangan kompetensi yang kedua adalah non-klasikal. Non-klasikal merupakan pelatihan ataupun pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas. Berikut merupakan jenis pembelajaran non-klasikal. Yang pertama adalah coaching, kedua mentoring, ketiga e-learning, keempat pelatihan jarak jauh, kelima data sharing, keenam outbound, ketujuh benchmarking, kedelapan belajar mandiri, kesembilan komunitas belajar, 10 bimbingan di tempat kerja, dan yang terakhir adalah magang. Setiap jenis jalur pengembangan kompetensi yang tadi disebutkan, baik klasikal maupun non-klasikal, memiliki deskripsi ataupun dasar pertimbangan maupun hasil yang diharapkan masing-masing. Jadi, setiap jenis Bangkom itu memiliki peruntukan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan kesenjangan ataupun gap kompetensi yang ada. Pasti Bapak Ibu semuanya pernah mendengar apa yang disebut dengan Corporate University, atau yang biasa disingkat dengan Korpu. Korpu merupakan salah satu jenis pengembangan kompetensi. Adapun Korpu merupakan sebuah konsep pembelajaran pengembangan kompetensi yang dilakukan secara terintegrasi. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, Korpu memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah inklusif, yang kedua adalah berdampak, yang ketiga adalah efisien, dan yang keempat adalah terintegrasi. Selain itu, ruang lingkup ASN Korpu meliputi struktur ASN Korpu, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran, dan yang terakhir adalah integrasi sistem. Dalam pelaksanaannya, Korpu memiliki strategi pembelajaran yang berbeda dibandingkan dengan pengembangan kompetensi lainnya. Perbedaannya di mana? Yang pertama adalah pendekatan individu. Yang kedua, pendekatan tim. Yang ketiga adalah pendekatan organisasi. Dan yang keempat adalah pendekatan proses. Dengan masing-masing strategi pembelajaran tersebut mengedepankan metode pembelajaran pengalaman, orang lain, dan lingkungan, serta formal, atau yang biasa dikenal dengan 70, 20, ataupun 10. Setelah kita memahami bagaimana konsep dari jalur ataupun jenis pengembangan kompetensi yang ada sebelumnya, maka kita saat ini akan membahas mengenai
penetapan jalur dan jenis Bangkom ASN yang tepat dan cermat. Dalam realitanya, mungkin sebagian dari kita mengalami kesulitan untuk menentukan jalur dan jenis Bangkom yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam menentukan jalur dan jenis Bangkom, harus diawali dengan beberapa cara. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Identifikasi dilakukan melalui yang pertama, mengumpulkan data tentang kompetensi yang dibutuhkan organisasi secara umum. Yang kedua, mengidentifikasikan kesenjangan kompetensi yang ada pada setiap jabatan. Dan yang ketiga adalah menginventarisasi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jabatan tersebut. Yang kedua, langkahnya adalah penetapan jalur dan jenis pengembangan kompetensi. Nah, dalam penetapan jalur ini perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menganalisis hasil identifikasi dan inventarisasi Bangkom terhadap jalur pengembangan kompetensi. Yang kedua, melanjutkan analisis jalur pengembangan kompetensi terhadap jenis pengembangan kompetensi yang sesuai. Dan yang ketiga adalah menetapkan jalur dan jenis pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kesenjangan kompetensi. Nah, langkah terakhir ataupun yang ketiga dalam penetapan jalur dan jenis pengembangan kompetensi adalah verifikasi hasil penetapan jalur dan jenis pengembangan kompetensi. Dilakukan melalui dua tahapan. Yang pertama adalah menguji efektivitas program pengembangan kompetensi yang ini dapat dilakukan melalui uji coba ataupun pilot project. Yang kedua adalah mengevaluasi feedback dari peserta pelatihan ataupun pengembangan kompetensi untuk menilai relevansi dan kualitas program pengembangan kompetensi. Baik Bapak Ibu semua yang berbahagia, semua materi telah kita bahas bersama. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, Bapak Ibu semuanya dapat mempelajari bahan pembelajaran yang telah disediakan oleh penyelenggara dalam sistem LMS. Semoga apa yang kita pelajari dan diskusikan kali ini dalam mata pelatihan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan tentunya dapat menjadi bagian dalam menciptakan proses pengembangan kompetensi yang lebih baik dan tepat lagi sehingga tujuan instansi dapat tercapai dengan lebih optimal. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasi semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kekurangan ataupun kehilafan. Saya Yudi Pradityo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.